Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Ibu Karuni Humairah Arta sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar neurologi. Jadi tugas kami mendapatkan tugas dari beliau untuk membuat video tentang sel saraf. Kami dari semester 3 ingin menjelaskan sedikit tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Astutiani. Di sini saya akan menerangkan tentang poliribosom. Poliribosom terbentuk ketika beberapa ribosom mengikat mRNA dan bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan beberapa salinan protein yang identik. Nah, yang dimaksud dengan mRNA adalah messenger neuron receptor area. Itu merupakan bagian yang terdapat di dalam ribosom dan poliribosom. Poliribosom merupakan bagian-bagian yang terdapat di dalam soma atau badan akson di dalam sel neuron. Nah, sekarang kita akan mengenali dari fungsi poliribosom. Fungsi dari poliribosom ada 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dari sintesis protein. Yang kedua, mengurangi sintesis protein. Yang ketiga, meningkatkan jumlah sintesis protein. Dan yang keempat, membantu meregulasi ekspresi dari gen. Selanjutnya, kita akan mengenali karakteristik dari poliribosom. Pertama, poliribosom terdiri dari beberapa ribosom, biasanya sekitar 5-20 ribosom. Yang kedua, panjang poliribosom sekitar 200-400 nm. Yang ketiga, berat molekul dari poliribosom sekitar 10-50 mDa. Dan yang keempat, poliribosom mengikat mRNA dengan sangat kuat. Nah, sekarang kita melihat dari jenis-jenis poliribosom. Jenis-jenis dari poliribosom ada 3. Yang pertama, poliribosom bebas biasanya terdapat di dalam sitoplasma. Yang kedua, poliribosom terikat biasanya terdapat dalam retikulum endoplasma. Dan yang ketiga, poliribosom mitokondria pastinya terdapat di dalam mitokondria. Nah, sekarang yang terakhir kita akan melihat peran-peran dari poliribosom. Seperti yang sudah saya terangkan di atas tadi, beberapa fungsi dari poliribosom itu sama ya. Jadi fungsi dan peran dari poliribosom juga ada 4. Nah, yang pertama, peran dari poliribosom yaitu mensintesis protein struktural. Apa itu? Sintesis protein struktural adalah proses membuat protein yang berfungsi sebagai komponen struktural pada sel. Nah, bagaimana perannya di dalam mensintesis protein struktural? Pertama adalah membentuk kerangka sel atau sering disebut dengan sitoplasma membran. Yang kedua, mengatur bentuk sel. Yang ketiga, mengatur pergerakan dari sel. Dan yang keempat, mengatur interaksi sel dengan lingkungannya. Selanjutnya, peran kedua dari poliribosom yaitu sintesis protein enzim. Apa itu? Sintesis protein enzim adalah proses pembuatan enzim di dalam sel melalui beberapa tahapan. Nah, apa saja tahapan dari sintesis? Yang pertama adalah mentranskripsi, yaitu gen yang mengkode enzim dan mentranskripsinya menjadi mRNA. Tahapan kedua adalah memproses mRNA dan mengeditnya. Nah, yang ketiga adalah mentranslasi, yaitu mengubah mRNA menjadi asam amino. Nah, tahapan keempat adalah memproses protein, di mana asam amino diproses dan dimodifikasi. Nah, tahapan yang kelima adalah pengangkutan, di mana enzim yang sudah matang akan diangkut ke lokasi yang tepat. Nah, sekarang saatnya kita kembali lagi ke peran dari poliribosom yang ketiga. Apa itu? Yaitu mensintesis protein hormon. Nah, apa itu? Apalagi ini ya? Nah, hampir sama ya prosesnya seperti yang
kedua tadi yaitu memproses protein enzim. Jadi memproses protein hormon cara kerjanya hampir sama. Yang pertama adalah mentranskripsi, yang kedua memproses mRNA, yang ketiga mentranslasinya, kemudian yang keempat adalah memproses proteinnya, dan yang kelima adalah mengangkutnya. Oke, yang pertama adalah proses mentranskripsi. Di sini gen akan mengkode hormon tersebut dan mentranskripsinya menjadi mRNA. Yang kedua adalah memproses mRNA-nya, di mana mRNA akan diproses dan diedit. Yang ketiga adalah mentranslasi dari mRNA, di mana mRNA akan diubah menjadi asam amino. Dan selanjutnya adalah memproses protein, di mana rantai asam amino akan diproses dan dimodifikasi. Dan yang kelima adalah pengangkutan, di mana hormon yang sudah matang akan diangkut kepada tempat yang tepat. Baik, sekarang kita akan kembali lagi ke proses atau peran dari poliribosom yang keempat, yaitu adalah meregulasi ekspresi gen. Apa itu? Proses mengatur aktivitas gen untuk mengontrol jumlah dan waktu produksi dari protein. Mekanisme regulasi ini sangat penting, yaitu untuk pertama, mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel. Kedua, mengontrol respon terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengatur metabolisme. Yang keempat, menghindari penyakit. Yang kelima, mengatur diferensiasi dari sel. Nah, demikianlah 4 peran-peran dari poliribosom. Untuk memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian, saya memberikan sedikit ilustrasi di belakang saya, dan semoga ini semua bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alba Salsabila. Di sini saya ingin menjelaskan bagian dari salah satu sel neuron, yaitu mitokondria. Di sini saya akan memberikan contoh gambarnya. Ini dia gambarnya. Mitokondria ini berbentuk oval atau silindris yang ditemukan di hampir semua sel eukariotik. Mitokondria sering disebut sebagai pembangkit energi sel karena fungsinya dalam menghasilkan energi dalam bentuk molekul adenosina trifosfat atau ATP melalui proses respirasi seluler. Mitokondria ini memiliki membran ganda, yaitu ada 2, membran luar dan membran dalam. Membran luar itu halus dan permeabel untuk molekul kecil, sedangkan membran dalam, lipatannya yang disebut dengan krista, meningkatkan luar permukaan untuk reaksi kimia. Di dalam membran dalam terdapat ruang yang disebut matriks yang mengandung enzim, DNA mitokondria, ribosom, dan bahan lain yang penting untuk fungsi organel ini. Selanjutnya ada fungsi mitokondria. Yang pertama ada produksi energi ATP. Mitokondria melakukan respirasi seluler, mengubah molekul makanan atau glukosa menjadi energi ATP. Yang kedua, regulasi metabolisme sel. Mitokondria terlibat dalam metabolisme asam lemak dan asam amino. Yang ketiga, kontrol siklus sel dan apoptosis. Mitokondria memainkan peran penting dalam mengontrol pembelahan sel dan kematian sel terprogram atau apoptosis. Yang keempat, penghasil panas. Pada jaringan tertentu atau seperti jaringan adipose coklat, mitokondria dapat menghasilkan panas melalui proses yang disebut dengan termogenesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja mitokondria, yaitu proses produksi energi mitokondria melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama itu glikolisis atau disebut dengan distoplasma. Glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Selanjutnya, asam pirufat kemudian masuk ke matriks mitokondria. Yang kedua, siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Di sini ada langkah-langkahnya, yang itu terjadi di matriks mitokondria. Asam pirufat diubah menjadi asetil
KOA yang memasuki siklus Krebs. Yang terakhir hasilnya adalah NADH dan FADH2 yang membawa elektron ke tahap berikutnya. Yang ketiga, rantai transfer elektron atau disebut dengan elektron transfer chain atau ETC terjadi di membran dalam mitokondria yang saya jelaskan pertama tadi. Ada membran dalam dan membran luar. Selanjutnya, elektron dari NADH dan FADH2 ditransfer melalui protein di membran dalam. Energi dari transfer elektron digunakan untuk memompa ion H+ ke ruang antar membran menciptakan gradien proton. Gradien ini menggerakkan enzim ATP sintase yang menghasilkan ATP. Pada akhirnya, elektron bergabung dengan oksigen dan ion H+ membentuk air. Selanjutnya, mitokondria ini sangat penting karena memungkinkan sel melakukan aktivitas metabolik yang membutuhkan energi, berkontribusi pada kesehatan sel dengan mengatur metabolisme dan keseimbangan energi. Yang selanjutnya, kerusakan atau gangguan fungsi mitokondria dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti gangguan metabolik, neurodegeneratif, dan penuaan dini. Mitokondria juga memiliki DNA sendiri atau DNA mitokondria yang diwariskan dari ibu, dan ini memungkinkan mitokondria untuk mensintesis beberapa protein yang dibutuhkannya sendiri. Sekian penjelasan dari saya tentang mitokondria. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marnisa. Saya akan menjelaskan tentang ribosom. Ribosom adalah struktur kecil yang berada di dalam sel, baik pada sel prokariotik seperti bakteri maupun sel ekariotik seperti sel manusia. Ukuran ribosom adalah 20 sampai 22 nanometer. Ribosom terdiri dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit yang terbuat dari rRNA dan protein. Ribosom dapat ditemukan bebas di sitoplasma atau terikat pada retikulum endoplasma kasar atau RI kasar. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat untuk sintesis protein dan pembentukan protein yang menerjemahkan informasi genetik dari mRNA dan menggabungkannya menjadi rantai polipeptida atau protein. Proses ini memerlukan transfer atau tRNA yang membawa asam amino yang dibutuhkan. Setelah ribosom membentuk polipeptida, rantai ini akan dilipat untuk membentuk struktur protein yang fungsional. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Sari, NIM 2309020226. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu nukleus, bagaimana cara kerja nukleus dan fungsi nukleus dan struktur nukleus. Jadi, nukleus itu terdapat di dalam sel neuron. Nah, di sini tepatnya di tengah sini, kurang lebih gambar ilustrasinya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah nukleus. Nukleus adalah organel inti yang terdapat di dalam sel eukariotik. Jadi yang berfungsi sebagai pusat pengendali sel, penyimpanan informasi genetik yang jika tanpa nukleus ini sel tidak dapat menjalankan fungsi vitalnya secara efektif. Ya. Jadi nukleus ini dikelilingi oleh ada ini membran sel yang mengelilingi nukleus. Ini membran sel seperti ini. Kemudian ada nukleoplasma, yaitu cairan yang terdapat di dalam nukleus. Ada juga kromatin, ini yaitu struktur yang terdiri dari DNA
dan protein histon. Kemudian ada juga nukleolus. Nukleolus ini adalah daerah fungsi sebagai pusat RNA. Ya. Fungsi nukleus itu sendiri yaitu ada lima fungsi, yaitu yang pertama sebagai penyimpanan informasi genetik. Jadi nukleus ini menyimpan DNA yang mengandung informasi genetik. Kemudian yang kedua sebagai pengendali ekspresi gen. Jadi nukleus mengatur gen yang mengontrol transkripsi DNA menjadi RNA. Kemudian yang ketiga mengatur siklus sel. Jadi nukleus ini mengatur siklus sel termasuk pembelahan sel dan pertumbuhannya. Kemudian yang keempat sebagai pengatur metabolisme, ya, mengatur metabolisme sel dengan mengontrol sintesis protein. Kemudian yang terakhir, yang kelima sebagai pengatur respon terhadap lingkungan. Jadi nukleus ini mengatur respon sel terhadap perubahan lingkungan. Lalu bagaimana cara kerja nukleus? Jadi cara kerja nukleus itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu nukleus mentranskripsi DNA menjadi RNA melalui bantuan enzim RNA polimeras. Kemudian yang kedua sebagai pengelola RNA. Jadi nukleus tersebut mengelola RNA yang dihasilkan dari transkripsi pertama tadi. Kemudian dilanjutkan ke tahap ketiga, nukleus mengatur sintesis protein dengan mengirimkan RNA tadi ke ribosom. Dan yang keempat mengatur siklus sel. Jadi nukleus ini mengatur siklus sel dengan mengontrol ekspresi gen yang terkait dalam pembelahan sel. Proses yang terjadi di nukleus yaitu juga ada 4 tahap. Dan yang pertama, tahap pertama yaitu mitosis. Jadi mitosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak. Kemudian meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom yang berkurang. Jadi kemudian yang ketiga yaitu transkripsi, proses pengubahan DNA menjadi RNA. Kemudian replikasi yaitu proses penggandaan DNA sebelum pembelahan sel. Jadi ada juga gangguan jika nukleus itu terjadi gangguan, yaitu dapat mengakibatkan seperti mungkin penyakit kanker gitu. Jadi gangguan pada nukleus itu dapat menyebabkan kanker. Itu yang pertama. Kemudian gangguan pada nukleus itu juga dapat menyebabkan penyakit genetik. Jadi akan menular terus seperti itu. Jadi yang ketiga itu jika ada gangguan pada nukleus itu tersendiri akan menyebabkan kerusakan DNA. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustina dari Prodi Piawud semester 3. Saya ingin menjelaskan tentang sel saraf. Salah satu sel saraf yaitu nukleolus. Jadi nukleolus ini adalah inti struktur padat yang terdapat di dalam inti sel, yaitu di dalam nukleus. Jadi nukleus ini bagian dari inti sel yang berfungsi sebagai pusat produksi ribosom. Jadi ribosom adalah struktur yang sangat penting di dalam sel karena mereka bertanggung jawab untuk sintesis protein. Jadi nukleolus ini tidak memiliki membran yang memisahkannya dari bagian lain di dalam nukleus, tetapi dapat dengan mudah dikenali karena tampilannya yang lebih gelap di bawah mikroskop disebabkan oleh konsentrasi tinggi RNA dan protein. Jadi
fungsi dari nukleolus ini adalah tempat utama sintesis RNA ribosomal. Selain itu, nukleolus ini juga bertanggung jawab untuk menggabungkan rRNA dengan protein ribosomal yang diimpor dari sitoplasma, membentuk subunit ribosom. Jadi subunit ini kemudian dikirimkan. Keluar dari nukleus ini ke sitoplasma. Keluar dari nukleus ke sitoplasma untuk bergabung menjadi ribosom fungsional. Jadi fungsi yang kedua dari nukleolus adalah nukleolus berperan dalam mengatur siklus dengan membentuk kontrol aktivitas protein yang terlibat dalam pertumbuhan sel dan pembelahan. Jadi fungsi yang ketiga ini dalam kondisi stres seluler seperti kekurangan nutrisi dan kerusakan DNA, nukleolus dapat berubah bentuk dan aktivitasnya sebagai respon terhadap situasi tersebut. Jadi nukleolus ini bisa dicontohkan sebagai pabrik. Jadi bayangkan sel nukleolus ini adalah sebuah pabrik, yang di dalam pabrik ini ada sebuah ruang khusus yang bernama nukleolus yang bertugas untuk membuat ribosom tadi. Jadi membuat ribosom yaitu mesin yang digunakan untuk membuat protein. Jadi prosesnya ini di dalam nukleolus ini, pabrik mulai dengan menyalin resep yang ada di dalam buku petunjuk pabrik, yaitu DNA, untuk membuat bahan baku yang disebut dengan RNA ribosomal. Jadi setelah bahan baku tadi adalah rRNA dibuat, jadi pekerja dari bagian lain pabrik yaitu protein ribosom yang berasal dari sitoplasma datang untuk membantu merakit rRNA. rRNA itu adalah RNA ribosomal, menjadi bagian dari ribosom. Jadi menjadi bagian dari subunit kecil dan besar. Jadi setelah subunit ribosom selesai dirakit, mereka dikirim ke bagian luar pabrik. Jadi setelah selesai dirakit ini, mereka dikirim ke luar pabrik, yaitu ke sitoplasma. Melalui pintu penghubung pori-pori nukleus. Sini ada pori-pori nukleus untuk digabungkan menjadi ribosom yang utuh. Jadi ribosom yang sudah jadi kemudian digunakan untuk membuat protein di dalam pabrik sel yang penting untuk menjalankan berbagai fungsi sel. Dengan cara ini nukleolus ini seperti pusat produksi ribosom yang sangat penting agar pabrik sel tersebut terus berfungsi dengan baik. Jadi kesimpulannya, nukleolus adalah komponen vital di dalam inti sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Rada Elisa dengan NIM 2309020255. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel aparatus. Sel aparatus Golgi merupakan sebuah zat enzim tidak aktif dan akan berubah menjadi bentuk aktif pada tubuh. Fungsi sel aparatus Golgi adalah memproses modifikasi protein dan lipid. Aparatus Golgi memodifikasi protein dan lipid dengan menambahkan gugus atau karbohidrat, glikosilasi, fosfat, atau molekul lainnya. Proses ini menghasilkan molekul yang berfungsi secara spesifik seperti glikoprotein dan glikolipid. 2. Pengemasan dan distribusi.
Setelah dimodifikasi, protein dan lipid dikemas dalam vesikel dan diarahkan ke tujuan tertentu seperti membran sel, lisosom, atau bentuk sekresi keluar sel. Jadi contoh gambaran sel aparatus seperti ini. Nah, ini contoh gambar sel aparatus. Bisa dilihat teman-teman ya, bahwa di sini saya sudah menunjukkan gambar dari sel aparatus. Dan pembentukan lisosom Golgi berperan dalam melibatkan lisosom, yaitu organel sel yang mengandung enzim pencernaan untuk mendaur ulang komponen sel atau mencerna zat yang masuk ke dalam sel. Sekresi zat aparatus Golgi mengatur sekresi protein atau hormon keluar sel melalui eksositosis. Contohnya adalah pelepasan enzim dan pencernaan atau hormon ke dalam aliran darah. 5. Pembentukan dinding sel pada tumbuhan. Sementara serta zat penting lainnya yang berasal dari retikulum Golgi berjumlah 5 hingga 20 kantong pipih yang terkandung dalam tumbuhan. Pada sel tumbuhan, aparatus Golgi menghasilkan polisakarida seperti pektin, pentin yang digunakan untuk membentuk dinding sel. Jadi aparatus Golgi atau badan Golgi adalah organ sel yang memiliki banyak fungsi. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan, fungsi-fungsi sel aparatus Golgi. Dengan kata lain, aparatus Golgi berfungsi sebagai pusat logistik dalam sel yang memastikan protein dan lipid sampai ke lokasi yang tepat dalam bentuk yang sesuai. Ya, cukup sekian yang dapat saya lampirkan penjelasan bahwa aparatus Golgi seperti itu gambarannya ya, seperti ini. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zila Rihma. Saya akan menjelaskan tentang dendrit. Di sini ada gambar dendrit. Dendrit adalah bagian dari sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menerima sinyal dari neuron lain atau rangsangan dan lingkungan sekitarnya. Dendrit itu berbentuk cabang yang memanjang dari badan-badan sel seperti ini. Di sini ada fungsi dari dendrit, yaitu mengirimkan sinyal, mengirim ke soma, meningkatkan jaringan saraf. Selanjutnya adalah ciri-ciri dendrit. Dendrit memiliki permukaan yang dilengkapi dengan tonjolan kecil yang disebut spina dendrit. Terus ada lagi, mereka biasanya lebih pendek dan lebih bercabang dibandingkan akso, bagian lain dan neuron yang mengirimkan sinyal keluar. Selanjutnya ada reseptor. Reseptor adalah struktur protein yang ditemukan pada permukaan sel atau di dalam sel, yang berfungsi untuk merangsang, menerima, merespon atau sinyal dari lingkungan atau tubuh. Berikut ada beberapa jenis reseptor, yaitu yang pertama ada reseptor saraf, yang kedua reseptor hormon, yang ketiga fisik, dan keempat ada yang namanya reseptor imun. Cara kerja reseptor bekerja dengan cara mengikat ligan molekul pengikat yang cocok ketika ingin terikat dengan reseptor. Misalnya pada sel saraf, perubahan ini dapat menghasilkan aliran ion yang mengubah potensial listrik sel, sementara pada sel target hormon, perubahan ini dapat mempengaruhi aktivitas gen atau metabolisme sel. Secara keseluruhan, reseptor adalah komponen kunci dalam sistem komunikasi tubuh yang kemungkinan
sel untuk merespon berbagai rangsangan dengan cara yang berkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaukia Makfira di sini akan menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul membran sel. Nah, membran sel juga dikenal sebagai membran plasma, ialah lapisan tipis yang membungkus sel, memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luarnya. Membran ini memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan sel karena mengatur apa yang dapat masuk dan keluar dari sel. Struktur membran sel. Di struktur membran sel ini ada 3 komposisi. Yang pertama komposisi dasar, kedua protein membran, ketiga komponen lain. Terus ada fungsi membran sel. Di fungsi membran sel ini ada 5 bagian. Yang pertama penghalang pelindung, yang kedua transportasi zat, ketiga komunikasi sel, 4 pengenalan sel, 5 pengaturan lingkungan internal. Ciri-ciri khusus membran sel. Membran sel memiliki ciri-ciri khusus, itu ada 3 cirinya, yaitu yang pertama fluiditas, yakni membran fleksibel karena molekul fosfolipid dan protein dapat bergerak. Kedua, asimetri. Lapisan luar dan dalam membran memiliki komposisi yang berbeda. Yang ketiga, selektivitas, yakni membran hanya mengizinkan molekul tertentu melewati baik secara langsung maupun melalui protein. Dengan struktur dan fungsi ini, membran sel memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan fungsi sel di semua organisme hidup. Baik, di sini ada gambaran dari membran sel tersebut. Baik, demikianlah hasil paparan yang dapat saya sampaikan dan terangkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang sel saraf otak. Saya Nur Hayati akan menjelaskan tentang nodus Renfield. Nodus Renfield adalah celah kecil yang terdapat pada selembung milin yang melapisi akson neuron. Selembung milin terdapat dari lapisan lemak yang membungkus akson. Tetapi pada titik tertentu celah atau ruang yang tidak terlapisi. Mempercepat transinfo saraf, mengaktifkan saluran ion. Dengan adanya nodus Renfield, penghantaran sinyal antara neuron menjadi lebih cepat dan efisien yang mendukung komunikasi saraf yang lebih baik di seluruh tubuh. Contoh, penghantaran impuls pada neuron motorik, penghantaran impuls pada neuron sensorik, refleks cepat. Contoh ini menunjukkan bagaimana nodus Renfield memainkan peran penting dalam mempercepat penghantaran impuls listrik sepanjang akson yang penting untuk berbagai fungsi tubuh seperti otot dan respon sensorik. Akson terletak sebagian dari neuron yang berfungsi, yaitu pada neuron motorik, pada neuron sensorik, pada neuron interneuron. Akson pada umumnya muncul dari bagian sel disebut konsentrasi atau konus akson yang berada di dekat badan sel neuron. Nodus Renfield terletak di sepanjang akson yang dilapisi milin, namun terdapat jarak antara selembung milin yang mengungkapkan bagian akson yang tidak terlapisi milin.
Keberadaan nodus Renfier yang sangat penting untuk meningkatkan kecepatan transinfus saraf. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Dharma Yulia Sinta. Saya ingin menjelaskan tentang sinapsis. Sinapsis itu ialah titik pertemuan antara dua sel saraf neuron yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar neuron. Sinapsis dapat terjadi antara akson ujung serabut saraf dari satu neuron dengan dendrit atau badan sel yang dari neuron lainnya. Fungsi ini ada 5, yaitu transmisi impuls saraf, pengolahan informasi, penyaringan sinyal, pembelajaran dan memori, koordinasi fungsi tubuh. Sinapsis adalah elemen kunci dalam komunikasi antar sel saraf yang memungkinkan berbagai aktivitas fisik dan mental dalam tubuh. Contohnya ialah sinapsis neuromuskular, sinapsis dalam sistem saraf fisik, sinapsis sensorik, sinapsis antara neuron motorik dan neuron sensorik. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana sinapsis mendukung berbagai fungsi tubuh, dari gerakan fisik hingga pemrosesan informasi kompleks di otak. Baik, selanjutnya ada akson. Akson ialah bagian dari neuron sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik, sinyal dari badan sel neuron ke neuron. Akson biasanya panjang dan dilapisi oleh selubung myelin yang berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Fungsinya ialah menghantarkan impuls, menjaga kecepatan impuls, menyampaikan sinyal jarak jauh. Akson ini memainkan peran penting dalam komunikasi antar sel saraf dan koordinasi berbagai fungsi tubuh. Contohnya ada 3, akson neuron motorik, akson neuron sensorik, akson dalam refleks. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana akson berperan dalam menghantarkan impuls dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya untuk mendukung berbagai fungsi baik motorik maupun sensorik. Baik, dengan demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia. Saya ingin menjelaskan tentang neuron atau sel saraf pada manusia. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang selubung myelin. Pada gambar di sini yang dinamakan dengan selubung myelin. Ini selubung myelin. Jadi selubung myelin ini adalah lapisan lemak yang dilapiskan akson pada beberapa sel. Fungsi utama dari selubung ini adalah melindungi akson dari kerusakan dan mempercepat transmisi impuls saraf dengan cara memungkinkan impuls melompat di antara nodus Renfier atau celah-celah kecil di antara selubung myelin atau celah-celah yang ada di sini nih, celah-celah ini. Selubung myelin itu dibuat oleh 2 jenis sel, yaitu sel Schwann atau di sistem saraf Renfier dan oligodendrosit atau di sistem saraf pusat. Itu saja penjelasan dari selubung myelin. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cut Kemala Dewi. Saya ingin menjelaskan cara kerja. Saya ingin menjelaskan tentang neurologi sel-sel pada otak manusia. Seperti ini contohnya. Dan saya akan menjelaskan tentang mikrotubulus. Di sini banyak macam ragamnya di sel-sel manusia. Saya menjelaskan di salah satunya yaitu mikrotubulus. Di mana mikrotubulus adalah struktur seperti tabung kecil yang ditemukan di dalam sel, termasuk di dalam sel saraf.
Fungsi utama mikrotubulus menjaga bentuk sel, memberikan kerangka pada sel. Transportasi intraseluler seperti membawa molekul, vesikel, dan organel di sepanjang akson. Membantu pembelahan sel saat mitosis dan meiosis. Pada sel saraf, mikrotubulus berperan penting dalam transportasi aksonal, yaitu seperti pengangkutan molekul dari badan sel ke ujung akson dan sebaliknya. Hanya ini paparan dari saya yang saya ketahui. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kami yang membahas tentang sel saraf manusia. Lebih dan kurang di sini